masuk kepada dosa yang bersifat jamaah. Waduh, jamaah, gotong royong. Ya. Masalah dosa ismah atau ismun, ya bisa jadi itu adalah personal, man to man, bisa jadi. Ya. Tapi kalau sudah masuk pada jaromah, mujrimin kau di situ pendosa, ini kategori sudah berkelompok. Ya. Dan pemaknaan mereka mujrimin di Al-Quran disebut sebagai musuhnya Nabi. Musuh para Nabi itu mujrimin, bukan kafirin. Ya, bukan fasikin, tapi di global mujrimin. Pemaknaannya Quran surat Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika, dan seperti itulah ja'alna likulli nabiyyin, telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi aduwam minal mujrimin, yaitu musuh dari mereka orang-orang yang berdosa. Kita cek saja. Nabi itu sebutlah kata orang sini sakti. Ya tak? Simpelnya sakti ya. Nah, terus kalau berhadapan dengan satu orang, gampang-gampangnya kan? Duel aja tah, kan begitu. Adu kesaktian tah atau adu panco. Simpelnya kan begitu. Tapi permasalahannya itu yang dihadapi kaum. Sekedar menghadapi kaum, oh nggak masalah, gampang. Toh kaumnya kan kaum jahiliyah, kaum bodoh. Benar. Nabi 1 lawan 100 juga kaum gampang. Permasalahannya di antara kaum itu ada pembesar kaum. Yang mana disegani dia orang kaya dan ngebotoin, melindungi mereka. Bahkan berani menentang. Contoh, misalkan kaum Nabi Soleh sudah diwanti-wanti, jangan kau ganggu unta ini, biarkan dia minum di sumur-sumur kalian, karena susunya bermanfaat untuk kalian, silakan ambil gratis. Asik tuh ya, susu unta kan gitu, gratis, yang semula dipermainkan oleh para pembesar harga susu tersebut, sehingga orang miskin tidak bisa menikmati susu. Nah, dengan adanya onta Nabi Soleh, tiba-tiba mereka yang berkepentingan sebagai bandar-bandar susu itu bangkrut, sehingga yang terjadi harga susunya tuh turun, harganya yang turun. Awas Bang Tadli, harga susunya yang turun. Harga susunya Bang Tadli. Bukan anunya yang, harganya jatuh. Wah, jangan turun, harganya jatuh. Harga susu jatuh. Oh, ngamuk dong. Dan itu nggak berani mereka kaum yang menentang itu. Semuanya diam. Tapi di Al-Quran dikatakan ketika bangkit pemimpin mereka yang kemudian membunuh, menyembelih onta betina tersebut, maka kami runtuhkan gunung tersebut. Pembesarnya. Nah, ini permasalahannya nih. Ketika Nabi sudah berhadapan dengan kaum dan kaum tersebut ada pemimpinnya, ya udah, situ musuh terbesarnya di situ. Ya, maka ya udah, Nabi stop, kan begitu, kan terjadi ajab dong. Nah, dimaknai di Quran surat Yusuf ayat 110. Hatta izas tai asar rasulu, sehingga apabila para rasul sudah tidak lagi mempunyai harapan, ya, sudah tidak lagi mempunyai asa, harapan. Tai asa dari kata asawa, ya, asawa. Nah, tentang perkara keputusasaan, tidak punya harapan, keputusasaan, bersedih hati, gitu loh. Dari kata asawa nanti muncullah suatu kata uswah yang diartikan teladan. Jadi ketika engkau beruswah, maka engkau harus ngaca kepada penderitaan Nabi, harus ngaca kepada keputusasaannya Nabi. Seputus asanya Nabi itu nggak gantung diri, nggak menghalalkan segala cara.
Ya, makanya digabung al-uswah, al-hasanah, uswatun hasanah. Terhadap yang luput darimu jangan bersedih hati, dan engkau jangan pernah berbahagia berbangga diri ketika memperoleh suatu anugerah. Itu maksudnya uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Ya, kita bersuri toladan kepada Nabi. Nabi itu penuh penderitaan. Tapi dalam penderitaan bahagia Nabi itu. Karena apa? Surga di depan. Kebahagiaan abadi ada di depan. Tugas selesai. Ya. Janji Allah itu nggak bakal ingkar. Janji Allah pasti ditepati oleh Allah. Itu. Ya. Ini suatu hasanah, ributnya poligami, suatu hasanah. Harus adil katanya. Ya, tadi. Jatuh, nanti jatuh. Hatta iza ta'asar rasulu wa zonnu annahum, ya. Dan apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang syiarnya, tentang mengharapkan keimanan mereka, ya, dan telah meyakini atau telah menyangka, sudah ada firasat. Karena apa? Zonnu apa berarti kan tentang prasangka, prasangka. Suudzon berarti prasangka buruk. Husnudzon prasangka baik. Nah ini zon berarti prasangka atau purba sangka. Karena sudah sudah kebaca oleh Nabi bahwa mereka itu pasti mendustakan. Ya, zonu anahum qad kadzibu. Ja'ahum nasruna. Panudzia man nasya. Maka setelahnya Nabi sudah tidak mempunyai harapan lagi, putus asa, nyerah, ya Gusti, udah. Ya, Nabi Nuh tuh. Ya Robbi ani maglubun pantasir, nyerah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rob. Aku kalah. Fantasir, menangkanlah aku. Ya udah, berhenti jadi nabi, stop. Ya. Terus kemana? Udah, kamu mau kemana? Mau ke kota? Nggak bisa. Mereka lebih banyak. Mau pergi keluar, loh keadaan semua, bentengnya gede. Ya kan gua nggak bisa keluar dari situ. Kemana? Nanyak penuh. Naik ke bukit sana. Ngapain? Tenang, nanti dari sana kau bisa lolos. Caranya bikin perahu. Lo kan perlu air, lo gampang. Nanti usah saya air datang. Ya kan, datang PDAM, ding, ya kan. Lepaslah dari negeri situ. Ketika sudah meyakini bahwa Rasul akan didustakan, bahwa mereka akan didustakan, yaitu para Rasul, oleh mereka para pendosa, maka yang terjadi yaitu ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan kami. Ditolong dong. Kenapa Allah nolong Rasul? Ya karena utusannya, karena orang pilihan. Asik tuh. Ya. Ketika Allah menyuruhmu, engkau mau dong disuruh. Ketika sedang disuruh oleh Allah, engkau terkendala dan perlu pertolongan, sudah pasti Allah menolong. Ini nih, lazimnya seperti itu. Lah ini engkau, Allah punya perintah, engkau disuruh menjalani perintah, tapi engkau masa bodoh. Tiba-tiba ada masalah, ya Allah tolonglah aku, terus bakal ditolong gitu. Pret. Nggak begitu jalurnya tuh. Jadi yang selama ini nolong gua siapa? Lah ya gak tahu ya. Ya. Saya nggak taat, saya nggak nurut, maksiat terus, bahkan campur aduk maksiat dengan ketaatan, tapi alhamdulillah saya kaya raya, berkecukupan. Ya, itu namanya apa itu? Istijrad namanya. Ya. Sengaja ada istijrad agar kelak nanti di hari akhir engkau akan merasakan azab yang tuntas. Jadi ada ujian, ada azab, ada istijrad. Ujian semua orang diuji. Ya. Azab ini hanya bagi orang-orang yang memang dia ingkar. Nah, istijrad
mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlimpah, ya, nggak miskin, nggak pernah sakit sebentar juga cepat sembuh, gitu tuh. Ya, bahkan anaknya berprestasi semua, berpendidikan tinggi semua, tapi fokusnya tidak beriman. Maka dia terkategori hijrah. Hati-hati, nanti di akhirat udah nggak ditanya lagi segala macam, udah ambil belum neraka, udah nggak ada hisab, nggak ada segala macam, nggak ada urusan. Kalau sudah istijrah, udah kenikmatannya udah ada di dunia semua. Jadi nggak usah tanyakan lagi perkara istijrah, langsung eksekusi. Sehingga muncullah dalam hal pemaknaan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin, dan tidak dapat ditolak siksa kami kepada orang-orang yang pendosa. Amin. Ya, karena apa? Mereka bahu membahu dalam hal berbuat dosa, saling bergotong royong dalam hal berbuat kesalahan dan permusuhan. Ya, bahkan ada yang mengomandoi. Itu repotnya situ. Ada yang mengomandoi. Nah, dalam hal pemaknaan tentunya mereka gemar melaksanakan kesalahan, bahkan ngajak-ngajak untuk berbuat salah. Juga dalam hal permusuhan, mereka itu sangat gemar sekali. Ya. Dalam berbuat dosa, apalagi tadi makan harta sufti, ya. Itu rakus banget, cepat banget mereka. Nah, maka jelas kita sebagai orang yang beriman atau sebagai orang Islam tentunya berbeda dong dengan mereka yang pendosa. Ya. Beda antara orang yang Islam dengan orang berdosa. Beda muslimin dengan mujrimin. Dinyatakan di Al-Qalam ayat 35. Awanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang pendosa? Jawabannya tidak. Karena muslimin itu perbuatannya adalah aslama, saling selamat menyelamatkan. Lu selamat, orang lain selamat. Itu orang Islam tuh. Ya. Sedangkan mereka mujrimin itu bagaimana dia itu selamat, bodoh amat orang lain mau selamat mau enggak, itu syukur-syukur celaka, syukur-syukur kapok. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam tapi tidak melaksanakan saling selamat menyelamatkan, nah, lihat ini, atau cenderung menjerumuskan, ya, menakut-nakuti, bahkan dengan istilahnya adalah untuk memecah belah, kategori mujrimin, berarti, ya. Apalagi mengandalkan kekuatan, mayoritas tak minoritas kan, ya. Hati itu ada, aku akan membahasnya. Makanya ngaji biar pintar, biar tahu dalilnya, jangan asal ceplak kalau ngomong, ya. Kena hukuman repot lagi nanti, ya. Yang mana jelas dimaknai orang Islam saling selamat menyelamatkan. Dimaknai di Al-Maidah ayat 2 nih, tentang hal perkara wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah engkau dalam hal perbuatan baik dan takwa. Ini nih. Jadi orang Islam, muslimin, dalam hal kategori bahu membahu, gotong royong, tolong menolong, itu adalah perkara alal birri wa taqwa, yaitu perkara abror, kebajikan, wa taqwa, mana benar mana salah itu jelas.
Ya, ini bener nih, ayo laksanakan, ayo. Ini salah nih, tinggalin. Tinggalnya di mana? Ini kan jelek. Ya sana aja, jangan. Barang jelek kalau ditinggalin nanti diambil tukang rongsok katanya. Ya kulkas jelek. Taruhnya di mana? Sana aja ya, diambil nanti sama orang ya. Ya. Kejelekan itu jangan dibuang. Kalau kata orang tua mah, kejelekan mah disimpan. Sebab kalau dibuang nantinya ayah mulungan cenah. Ada yang ngambil. Simpen kejelekan, rawat di situ, jangan sampai dimunculkan. Lumayan buat kaca benggala, buat cerminan diri. Keburukan dibuang. Ketika kita ketemu dengan keburukan hal semodel itu, ya seolah-olah jadinya hal baru nih. Padahal udah pernah. Ya, lu maling, digebukin karena ketahuan. Udah itu pengalaman buruk lah, udah lupain lah. Kan begitu udah buang lah. Tapi sambil mikir teknik baru gimana caranya maling lagi. Wah. Biar nggak ketahuan. Berarti itu karena keburukan dibuang. Coba kalau keburukan disimpan, iya. Gua sakit kemarin gebukin, udah nama baik gua, nama baik keluarga. Ya. Guru ngaji saya kena imbasnya, kapok udah lah. Nah, terus dari cerminan diri itu. Ya. Tapi mereka orang-orang mujrimin itu senantiasa ta'awanu alal ismi wal udwan. Mereka saling tolong menolong, yaitu dalam hal urusan perkara dosa dan permusuhan. Ya, udah tahu bertengkar itu salah, karena bertengkar pasti ada salah satu yang terluka atau kecewa. Ya, atau sakit hati minimalnya. Itu tuh. Dan itu nggak disyariatkan oleh Islam. Tiba-tiba Anda bertengkar. Ya. Keburukan tuh ismi atau ismun atau ismah, dosa di situ. Sampai akhirnya ngajak-ngajak, wah si dia begini, pokoknya lu ikut gua. Pro gua apa pro dia. Nah, udah kalau udah pro-proan, kubu-kubuan, hati-hati. Di situ. Permusuhannya sudah masuk kepada jaromah jirim. Ya. Dan itu dosanya jirim. Ya. Dalam hal kategori eksekusinya pun itu enggak sedikit. Karena pelakunya banyak. Sehingga kejadiannya contoh Mesir. Mesir ya. Di bab Ismun dibahas Firaun dan Mesir. Di bab Jaromah pun dibahas perkara Firaun dan Mesir. Asik tuh. Ya. Karena perbedaannya apa? Firaun menganggap diri sebagai Tuhan. Ini suatu dosa, ismun, suatu kejahatan. Ya. Datanglah Nabi Musa memperingatkan, engkau boleh-boleh saja jadi Tuhan, nggak masalah. Ya, orang yang sekarang disuruh bertuhan kepadamu itu terserah lu. Ya, tapi pertanyaannya, bapak moyangmu Tuhannya siapa? Kalau lu sekarang baru diangkat jadi Tuhan. Nah, situ tuh. Kurang ajar lu Musa. Ayat, ayo. Adu kesaktian aja, jangan berantem. Nah, gitu tuh. Adu ilmu. Udah patah tuh. Ya, argumentasinya. Kalau lu Tuhan, bapakmu, kakekmu Tuhannya siapa? Kan lu belum lahir. Berarti kok Tuhan swasta, Tuhan palsu. Tauhid tuh harus bisa begitunya tuh. Ya. Ternyata begitu kalah tanding sihir, para penyihir kan berniat untuk taslim. Diancam oleh Firaun. Lu kalau taslim ikut Musa, ya akan aku hukum, akan aku potong secara bersilang. Ya, jadi tangan kanan, kaki kanan potong. Gitu. Kalau tangan kiri ya kaki kiri potong, ya bersilang, hilang, bersilang. Diancam begitu, Sawakia takut ya. Termasuk rakyat. Sehingga mereka mematuhi Firaun, takut oleh ancaman. Nah, bersatu padunya mereka itulah
Jaroma. Sehingga bagi rakyat Mesirnya, bagi negeri Mesirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diajab dengan sungai darah. Diajab dengan wahama belalang, kodok, ulat belatung. Ya, kekeringan. Tuh. Ternyata nggak bikin kapok. Ternyata apa? Pembesarnya ini. Maka yang terjadi, dikeluarkanlah mereka dari negeri Mesir, Firaun dan pembesar. Kenapa harus keluar dari negeri Mesir untuk eksekusinya? Kenapa harus di Laut Merah dieksekusinya oleh Allah? Ingat, Siti Asia, istrinya Firaun, itu adalah penganut agama Allah. Ya, selalu beristighfar memohonkan ampun untuk suaminya. Ada yang melindungi sang istri yang soleha di dalam istana tersebut. Makanya Firaun dikeluarkan dari negeri Mesir, masuk ke laut, sudah bukan daerah Mesir. Alhasil modar. Nah, maka ketika suatu daerah, suatu negeri kompak melaksanakan maksiat, kompak melaksanakan dosa dan permusuhan, siap-siap akan Allah binasakan negeri tersebut. Kalaupun tidak dibinasakan secara negerinya, ya orangnya. Kalaupun tidak orangnya, ya minimalnya kebarokahannya lah. Ya kan zaman sekarang kan nggak ada negeri yang diajab. Ya, semuanya ditangguhkan oleh Allah. Luar biasa. Ya. Nanti totalitasnya adalah kiamat. Pemaknaannya akan ditutup semuanya pintu kebarokahan, pintu-pintu langit. Ya, dimaknai Al-A'raf ayat 40. Innalladzina kadzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan juga menyombongkan diri terhadapnya. Ya, wastakbaruna anha, menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus samai. Tidak akan kami bukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Ya. Wala yadkhulunal jannah. Termasuk juga tidak akan kami masukkan mereka ke dalam surga. Ya. Ancamannya nih, ya, atau kok suatu kepastiannya nih, suatu bukti tidak diragukan lagi, ya, sesuatu yang pasti. Ya, jaminannya kami. Hatta yalijal jamalu fi samil hiyaton. Sampai onta masuk ke lubang jarum. Allah tuh menyenempelnya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, menentang, ya, karena ayat dibawa Nabi nih, nabinya ditentang, ayatnya ditentang, royokan lagi mainnya, kaum, umat, negeri nih, pembesarnya. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Tidak ada kebarokahan. Ya, mereka panen, oke panen, berlimpah, dirampok. Ya, itu. Panen berlimpah segala macam, kebakaran. Panen berlimpah dan segala macam, wabah. Ya, duit banyak segala macam, rumah sakit. Hilang kebarokahan di situ. Walaupun berlimpah. Karena apa? Ditutup pintu langit. Anda mau tobat ya, nggak bisa ya tobat ya, ditutup sih. Anda mau mohon ampun ke Allah, ya Allah, kan ke langit kesannya kan, ditutup pintu langitnya, nggak ada Ustaz. Ya. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Atau kalau kata itu mah sampai lebaran monyet katanya. Ya, ini nih udah setempel nih oleh Allah nih. Jadi kalau itu mah udah najisnya bukan mugolado mutawasito, udah najis teralala udah. Nggak bakal gua bukain pintu langit buat mereka. Nggak bakal pula gua masukin mereka ke surga
Sampai onta masuk lubang jarum. Sampai kapan? Ya lubang jarumnya jarum gede, dibikin aja lubangnya segede onta. Itu jarum super namanya. Jarum super mewah. Super. Apa jarum kudus? Jarum kudus, Pak. Nah, dimaknai yaitu wakadzalika nazil mujrimin. Ya, begitulah kami beri balasan orang-orang yang berdosa atau mereka para pendosa. Sekarang tinggal telaah saja oleh diri, gitu tuh. Benarkah kita ini secara pintu kebarokahan tertutup, pintu langit tertutup, gitu tuh? Kok begini amat, gitu tuh? Kok apa namanya Mikael nggak turun-turun, gitu tuh? Apa Mikael salah alamat? Minta rezeki aja kok seret banget, awas hati-hati, jangan-jangan ya engkau ada curang di situ, melindungi yang salah atau masa bodoh terhadap kesalahan. Ya, dengan maksud tujuan baik, ngelindungin temen, nggak tega sama temen gitu. Awas nih, hati-hati nih. Agama itu nggak pakai baper, agama itu pakainya itu dalil. Agama nggak pakai perasaan, pakainya dalil. Itu udah jangan dirubah itu tuh. Ya. Ya kasihan, masa lagi nggak ada duit suruh kiparat, suruh bersih. Nggak kan? Kasihan bahasanya tuh. Ya, iya sih dia punya penghasilan sih, tapi kalau suruh zakat kasihan dan segala macam. Itu kewajiban. Agama nggak pakai kasihan. Ya, zakat itu nggak harus puluhan juta. Hanya 2,5% dari penghasilan. Hitung saja penghasilan 1 juta sebulan, keluarkan 25.000. Beratnya apa ngeluarin 25.000? Tapi engkau mendahulukan perasaan. Ya nantinya gimana ya, aku kurang, nantinya begini ya nggak cukup segala macam. Lu pakai perasaan, lu tidak yakin pada takdir. Engkau tidak yakin kepada apa yang terjadi esok. Itu terjadi pada dirimu, oke nggak masalah. Tiba-tiba rasa kasihanmu itu untuk orang lain, untuk teman, sehingga terjadilah di situ kaum yang berdosa, melindungi kesalahan, mengabaikan perintah. Hati-hati, ajab berlaku di situ. Pintu langit tertutup, sehingga doa, usulan apapun mentok semuanya. Yang salah siapa? Lu. Ya, bukan ilmu. Lu yang salah. Ayo. Masih mau menutupi kesalahan, dosa, apalagi melindungi orang lain? Anda tolong menolong dalam hal perkara ismu wal udwan. Dalam dosa dan permusuhan, kenapa tidak tawanu alal birri wa taqwa? Harusnya engkau tolong menolong, bahu membahu, ayo. Ya, dalam hal urusan kebajikan. Dan juga ketakwaan. Ya. Ya, bagaimana Islam mau tegak berdiri kalau syariatnya saja engkau robohkan? Ketika syariat engkau robohkan, tiba-tiba engkau belajar torekot, ngaco. Dari mana modalnya bertorekot? Dari syariat, man. Syariat yang kau robohkan, tiba-tiba belajar kebatinan. Yang jadi dasar kebatinanmu apa dalilnya? Saya pengen menembus batas. Batas apa ya pengen kau tembus? Ya negeri jin. Tentang perkara jinnya aja engkau nggak paham, negeri jinnya aja nggak paham, dimensinya aja nggak paham, karakteristiknya aja nggak paham. Tiba-tiba pengen nembus alam sana. Kan ngaco, paham itu syariatnya. Tuh, begitu aturan mainnya. Jangan dirobohkan. Ya, baru belajar torekot sehingga hakikat makrifat kena. Wis, turun. Oh, belum ya, jam 12 jam lagi. Ngopi dulu, ngopi. Iya. Pak Bayu kalau capek nggak garuk-garuk kepala, garuk tangan, cirinya tuh kodenya tuh, capek enggak. Kodenya. Ya. Ya, baiklah.
Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Nanti saya akan lanjutkan dengan dongeng Kelabang Kures, kan gitu. Ya. Sama ulet putih. Iya. Dongeng Ulut Putih. Ya, dongeng Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Dengan apa tuh? Keris Kalawunyeng dengan tombak Kortini Rarasara Pertiwi. Ya. Tak pura-pura lupa biar pada pulang Ya. Marilah sama-sama kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bisyiri bidati syiri huwa anta huwa la ilaha illa anta ihtajabtu bi nurillah wa bi nuri arsillah wa bi kulli ismillah min aduwi wa aduwillah wa min kulli syarri halqilah bi niyatin alfin la haula wala quwata illa billah khatamtu ala nafsi wa dini wa ahli wa walidi wa jami'i ma'atoni rabbi biha tamilah an kudusil mani illadhi khatama bihi aktor samawati wal ardi hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karomah bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.